Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan kami bacakan Warta Gereja Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Pengkhotbah hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2020, ibadah secara online dilayankan oleh Bapak Pendeta Widiatmo Herjanto STH dengan bahasa Indonesia. Jam 6.30, Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugroho Sarjana Sains Teologia. Jam 9, Ibu Pendeta Nunung Estining yang Sarjana Sains. Jam 16, Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugroho Sarjana Sains Teologia. Jam 18.30, Ibu Pendeta Nunung Estining yang Sarjana Sains. Pernikahan akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudari Dian Kristi Novitasari, putri Bapak Ibu Triwahyono, warga Blok B, dengan Saudara Yosef Aji Oktaviandika, putra almarhum Bapak Agustinus Mulyono Manakil dan Ibu Dwi Mirtasih, warga GKJ Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 jam 15 waktu Indonesia bagian Barat di GKJ Joyodiningrat. Titipan pernikahan akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah titipan atas diri Saudara Prasetyo Widianto, warga GBI Keluarga Allah, putra Bapak Ibu Sujino, dengan Saudari Masliah, warga GBI Keluarga Allah, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 jam 11 di GKJ Joyodiningrat. Demikianlah warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Hari ini bersekutu bersama, memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 451, bait pertama dan kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Dipersilahkan untuk duduk. Marilah di awal ibadah ini kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita yang kita perbuat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita sungguh besar. Tuhan memberikan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Maka sudah seharusnya kita bisa saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. Namun seringkali kita abai dengan orang tua kita, anak-anak kita, atau saudara kita yang lain. Dalam ibadah ini, mari kita datang untuk menyatakan penyesalan dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Berdoa secara pribadi cukup. Inilah penyesalan kami Tuhan. Tuhan mengampuni kami. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 467, bait pertama. Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri dan marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah sebagaimana Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa hidup di dalam anugerah-Nya. Tuhan menyatakan pengampunan kepada setiap orang yang mau datang dalam pertobatan. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain
dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Yesus menginginkan daku, Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan sebelum kita menerima pelayanan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan, karena kehendak-Mu dan karena kasih-Mu, pada pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali di dalam ibadah kami. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, namun kasih-Mu berkenan mempersekutukan kami di dalam ibadah ini. Dan kalau di tengah ibadah ini kami hendak menerima taburan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus ya Bapa, berkenan untuk menolong kami, menguasai akal budi dan hati kami, agar apa yang menjadi pengajaran-Mu benar-benar dapat kami mengerti dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam kesempatan ibadah minggu pertama bulan Oktober ini, bertepatan dengan pembukaan bulan keluarga tahun 2020, sekaligus di minggu pertama bulan Oktober ini kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan bersama nanti sebagai satu hal yang harus kita perhatikan, terutama di dalam kita membangun kehidupan keluarga kita. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46, demikian pembacaannya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani."
Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga di hari Minggu pertama bulan Oktober ini kita semua tetap diperkenankan untuk beraktivitas sekalipun dalam masa pandemi. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita orang yang handal, tetapi semuanya itu karena kasih Tuhan kepada kehidupan kita. Saudara-saudara, di minggu pembukaan bulan keluarga ini, kepada kita diberikan satu perumpamaan oleh Tuhan Yesus Kristus yang kalau kita perhatikan dalam cerita perumpamaan tadi, di situ berisi tentang konflik. Konflik antara pemilik kebun anggur dan penggarap-penggarapnya. Memang kalau kita pikir secara sehat, tentunya apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu tidak salah. Sudah menjadi haknya ketika ia menyerahkan pengelolaan kebun anggur itu kepada orang-orang, kepada penggarap-penggarap itu. Tentu semuanya itu di dalam satu kesepakatan bersama bahwa hasilnya itu nanti akan diserahkan kepada pemilik kebun anggur itu. Nah, tapi ternyata para penggarap ini berpikiran lain. Mereka merasa bahwa selama ini mereka yang bekerja, selama ini mereka yang langsung menggarap kebun anggur ini, dan ketika kebun anggur ini berbuah anggur yang sangat lebat, buah yang sangat baik, maka mereka juga berpikir bahwa ini semua adalah hak saya
untuk menikmatinya. Apalagi pemilik kebun anggur ini dikatakan bahwa kemudian pergi ke luar negeri. Artinya sama sekali tidak cawe-cawe, tidak ikut campur di dalam pengelolaan kebun anggur. Dan itulah yang menyebabkan para penggarap ini merasa bahwa mereka punya hak atas hasil dari kebun anggur itu. Sehingga kemudian ketika masa panen anggur itu datang dan pemilik ini juga kemudian mengutus para utusannya, hamba-hambanya untuk meminta hasil anggur, alih-alih mendapatkan hasil anggur itu, tetapi ternyata mereka satu persatu ada yang dianiaya, ada yang dibunuh, dan lain sebagainya. Melihat situasi yang demikian, pemilik kebun anggur ini diceritakan kemudian bermaksud mengutus anaknya. Tentu dengan harapan, kalau anaknya yang diutus, para penggarap itu pasti segan terhadap anaknya. Namun ternyata justru ketika melihat anaknya yang diutus, penggarap-penggarap ini kemudian malah berpikir lain. Mereka sama sekali tidak segan, tetapi mereka melihat satu keuntungan yang besar kalau mereka bisa melenyapkan anak itu. Karena tidak hanya menerima hasil kebun anggur, bahkan kemudian mereka berpikiran bahwa warisan yang akan didapat anak ini kemudian akan juga menjadi milik mereka. Saudara-saudara, apa yang menjadi perumpamaan Yesus ini dikatakan ternyata juga dipahami oleh orang-orang Farisi yang saat itu mendengarkan pengajaran Yesus itu. Para imam-imam, orang-orang Farisi, mereka langsung menangkap apa maksud Yesus memberikan perumpamaan itu. Maka mereka kemudian berencana untuk membunuh Yesus. Namun pada saat itu mereka melihat belum waktunya. Karena masih banyak orang yang mengikut Yesus dan menganggap Yesus pada saat itu adalah seorang nabi. Sehingga mereka tidak mau membunuh pada saat itu. Saudara-saudara, memang Alkitab memberikan banyak gambaran tentang realita kehidupan ini, bahkan sampai yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Nah, pada saat ini, di pembukaan bulan keluarga tahun 2020 ini, kebun anggur itu menjadi suatu lambang kemakmuran, lambang kehidupan damai sejahtera. Karena di sana ada pemeliharaan pemilik kebun anggur itu. Kebun anggur di dalam kehidupan kita berkeluarga juga menjadi suatu perumpamaan bagi keluarga kita sendiri. Seperti petani anggur yang merawat dengan telaten kebun anggurnya, pohon anggurnya, maka sebenarnya demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam merawat umatnya, di dalam memelihara umatnya. Tiada pernah putus Tuhan Allah untuk senantiasa memperhatikan umatnya. Tiada pernah putus kasih Allah untuk senantiasa merawat dan membangun umatnya. Sayangnya, pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa itu, pemeliharaan Tuhan yang begitu intens bagi kebaikan kehidupan umatnya, seringkali diabaikan oleh umat Allah itu
sendiri. Bahkan kemudian umat Allah itu merasa bahwa mereka mampu untuk memelihara kehidupan mereka sendiri. Mereka mampu untuk memelihara kehidupan keluarga mereka sendiri. Mereka mampu untuk meningkatkan kehidupan keluarga mereka dengan baik. Dan disitulah sebenarnya awal dari kehidupan umat yang membawa mereka kepada ketidaktaatan, membawa mereka kepada ketidaksetiaan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, tentunya gambaran yang demikian mengajak kita untuk melihat pada kehidupan keluarga kita masing-masing. Benarkah keluarga yang merupakan milik Allah itu sudah kita rawat, sudah kita usahakan, sudah kita pelihara sedemikian rupa sehingga keluarga itu menjadi seperti kebun anggur dengan buahnya yang pada saatnya kita pertanggungjawabkan kepada pemilik kehidupan ini, yaitu tidak lain Tuhan Allah sendiri. Allah Sang Pemelihara yang dengan telaten, dengan kasih-Nya merawat kehidupan keluarga kita. Berbagai macam dinamika kehidupan, peristiwa, masalah, beban, dan lain sebagainya dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan keluarga yang kita alami, semuanya itu menunjukkan betapa luar biasanya pemeliharaan Allah itu bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Oleh karena itu sebenarnya yang Tuhan perlukan, pemilik kehidupan, pemilik keluarga, yang Tuhan perlukan adalah bagaimana kita merawat keluarga. Bagaimana kita memelihara keluarga itu agar dapat berbuah yang lebat dan manis, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan damai sejahtera. Itulah yang menjadi tugas kita, agar kita terus menumbuhkan benih-benih yang baik yang Tuhan taburkan di dalam kebun keluarga kita, supaya benih-benih itu tumbuh sedemikian rupa dan keluarga kita bak kebun anggur dengan buahnya yang lebat dan manis rasanya. Satu peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita sebagai yang dipercaya oleh Tuhan Allah untuk membangun, merawat, memelihara keluarga kita bak merawat kebun anggur, seperti merawat kebun anggur. Jangan sampai kita seperti penggarap-penggarap itu. Artinya kemudian kita merasa bahwa yang bekerja saya, yang merawat saya, yang memelihara saya. Lalu kemudian merasa bahwa segala sesuatunya ini adalah milik saya. Seringkali dalam kehidupan keluarga kita sendiri, mungkin orang tua bertindak melebihi apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah, artinya bertindak lebih daripada kasih Allah itu. Seolah-olah keluarga itu miliknya sendiri. Marilah melalui bulan keluarga ini kita bersama-sama menyadari hal itu dan melihat kembali bahwa kita sebagai penggarap kebun anggur itu dipanggil oleh Tuhan untuk pada saatnya mempertanggungjawabkan semuanya itu kepadanya. Kita sebagai penggarap kebun anggur milik Allah itu
dipanggil oleh Tuhan untuk mengupayakan sedemikian rupa agar buah-buah yang kita hasilkan dari kebun anggur keluarga milik Tuhan Allah itu menghasilkan buah yang lebat, yang segar, yang manis, yang dapat dinikmati, yang dapat menjadi sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Itulah panggilannya. Dan marilah kita laksanakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat hening. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mempersekutukan iman kita di dalam doa syafaat kita. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan segala puji syukur kami, karena kasih-Mu yang senantiasa begitu nyata bagi kehidupan kami. Di dalam ibadah pagi hari ini, Engkau pun telah berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan kepada kami semua akan bagaimana pentingnya merawat kehidupan keluarga, karena Engkau menghendaki bahwa setiap keluarga kami itu benar-benar menghasilkan buah yang segar, yang lebat, dan yang manis rasanya, sehingga semuanya itu mendatangkan sukacita dan ucap syukur di hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa melalui ibadah ini Engkau telah berkenan menguatkan iman kami dengan firman-Mu. Dan biarlah kami memasuki bulan keluarga ini dengan satu penghayatan, bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami di bulan Oktober ini untuk kembali mengkaji kehidupan keluarga kami masing-masing, agar kami benar-benar dapat merawat, memelihara kehidupan keluarga kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ternyata semuanya itu menjadi panggilan-Mu karena Engkau mengasihi kami semua. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini pula kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang di hari Minggu ini tidak dapat beribadah maupun juga menerima pelayanan sakramen perjamuan. Engkau mengetahui keadaan mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa tolong mereka. Kiranya Tuhan senantiasa mengasihi mereka dan menguatkan iman mereka masing-masing, agar mereka pun boleh senantiasa menyandarkan segala sesuatunya hanya pada pertolongan-Mu saja. Dan biarlah iman mereka juga Engkau kuatkan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus.
Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di GKJ Jatiningratan maupun di gereja-gereja yang lain, umat-Mu yang lain, bahkan kami menyerahkan setiap saudara kami sebagai warga dari negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami semua, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang rupa-rupanya memang bukan hal yang mudah untuk segera teratasi. Oleh karenanya, sadarkanlah kami masing-masing ya Bapa, agar kami benar-benar tidak mengabaikan protokol kesehatan di antara kami, agar kami benar-benar memperhatikan akan kesehatan diri kami masing-masing, yang itu tidak hanya berguna bagi diri kami, namun juga berguna bagi saudara-saudara kami yang lain. Tolonglah pemerintah kami ya Bapa, tolonglah setiap orang yang benar-benar di dalam kehidupannya terpanggil untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi. Engkau tidak akan meninggalkan, Engkau tidak akan membiarkan kami semua hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan penyakit ini. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan pemerintahan bangsa kami. Kami serahkan Bapak Presiden bersama-sama dengan para pembantunya, agar mereka benar-benar dalam mengatasi pandemi COVID ini, semuanya itu terkonsentrasi hanya pada kuasa pertolongan-Mu saja, karena kami percaya segala usaha manusia, semuanya itu akan berguna kalau Engkau campur tangan di dalamnya. Berkatilah Bapa para pemimpin bangsa kami, agar semuanya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami juga akan menerima pelayanan sakramen perjamuan. Di dalam kami memperingati Hari Perjamuan Kudus Dunia maupun Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kiranya Tuhan siapkan kami semua agar melalui sakramen perjamuan ini iman kami senantiasa Engkau pelihara dan Engkau kuatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun di minggu pertama bulan Oktober, gereja-gereja di seluruh dunia melaksanakan perjamuan kudus serentak untuk mengingat karya penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus, gereja-gereja sedunia menghayati secara segar tentang makna pengorbanan Yesus Kristus bagi penebusan dosa dunia, sekaligus partisipasi orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus dalam solidaritas dengan mereka yang menjadi korban ketidakadilan dosa sosial dan masalah kemanusiaan lain seperti korban bencana alam. Bagi gereja-gereja di Indonesia, Hari Perjamuan Kudus Dunia dirayakan sekaligus untuk memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Penyatuan ini menyatakan kesatuan kesadaran bahwa sejatinya persekutuan umat Kristen yang dirayakan melalui perjamuan kudus adalah persekutuan misional. Saudara-saudara, pelayanan sakramen perjamuan pada saat ini dilayankan seturut dengan pelayanan sakramen perjamuan yang ditata oleh Gereja Kristen Oikumene, GKO. Oleh karena itu, marilah penetapan perjamuan kudus bagaimana yang ditata oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia ini kita laksanakan bersama-sama.
Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Arti perjamuan kudus adalah satu. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. 2. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 3. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 4. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Dan 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita menerima pelayanan roti dan anggur. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 39, "Ku diberi belas kasihan." Saudara-saudara, terutama saudara-saudara yang ada di rumah, apakah saudara-saudara sudah menyiapkan roti atau anggur ataupun makanan dan minuman yang lain sebagai sarana di dalam kita menerima pelayanan sakramen perjamuan saat ini? Kalau memang sudah, marilah saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Berbahagialah setiap anak-anak Allah yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita,
dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan pelayanan sakramen perjamuan saat ini. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Sekarang ambillah. Dan ingat serta percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Sekarang makanlah dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Sekarang ambillah. Dan ingatlah serta percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Sekarang saudara-saudara saya undang untuk berdiri dan bersama-sama menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Sebagai ungkapan syukur kita telah mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita nyatakan syukur kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama, Ku beri persembahan.
dibuka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami menghampiri takhta-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Engkau telah memberikan berkat yang besar bagi kami. Ya Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan pada kami untuk mengumpulkan persembahan buat Engkau. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang tidak seberapa ini Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga dapat untuk memuliakan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau tuntun, berikan kebijaksanaan, sehingga di dalam mengelola persembahan ini benar-benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga penghujung ibadah ini dengan selamat. Ya Tuhan, jikalau kami juga akan melanjutkan tugas dan pekerjaan kami masing-masing, kiranya Engkau tuntun kami, sehingga di dalam kami melaksanakan tugas dan pekerjaan kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita segera akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan marilah dengan bangkit berdiri, bersama-sama kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, marilah kita terima pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.